Salam Dharma, Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan sore ini kita telah bersama-sama melakukan doa terakhir jenazah almarhumah disemayamkan di sini. Orang sering mengatakan malam terakhir ini adalah malam kembang, ya, karena kita lihat di saat puncak-puncaknya ini biasanya berdatangan lebih banyak bunga-bunga yang datang. Bunga sebagai simbol atau menyatakan perasaan duka, sedih, maka diwujudkan dengan mengirim bunga ikut berbelasungkawa atau ikut berduka. Di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna tersendiri, yaitu mengingatkan tentang ketidakkekalan atau anicca. Maka kalau Bapak Ibu di tempat-tempat duka ada karangan bunga ditulisi pakai bahasa Pali, Sapi Sangkara Anicca. Artinya kalau di Indonesia kan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Jadi siapapun yang pernah dilahirkan cepat atau lambat bersifat tidak kekal. Seperti halnya ibu almarhumah pernah lahir berkembang dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian karena tidak kekal. Manusia yang sudah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Pernah hidup pasti akan pernah mengalami kematian. Maka di atas peti jenazah, ya, di depan, ya, itu kita bisa melihat bunga ketidakkekalan sebagai simbol ketidakkekalan. Kenapa yang dipilih kok bunga dalam agama ini? Karena bunga kentara sekali, kelihatan sekali perubahannya. Coba kalau bunga itu tidak ditaruh di ruang AC, ya, sehari saja sudah kelihatan layu. Tapi di ruang AC agak bertahan lama. Demikian pula kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Kita tidak bisa melawan kodrat. Kemauan kita terhadap orang-orang yang kita cintai ingin berkumpul terus, tidak mau berpisah. Namun hukum alam berbicara lain. Hukum alam, siapapun di situ ada pertemuan, pada satu saat nanti harus mengalami perpisahan. Memang di saat kita berkumpul itu bahagia, namun di saat berpisah tidak setiap mental kita itu siap untuk berpisah. Karena tidak siap maka menimbulkan duka dan penderitaan, menimbulkan kesedihan. Agar keluarga besar tidak larut dalam kesedihan, segeralah bisa menerima kodrat alam ini. Siapapun, orang yang dicintai maupun yang kita benci pun juga akan mengalami kematian. Berpisah dengan istri tercinta bukan saja dialami oleh bapak saat ini, oleh keluarga saat ini. Kehilangan istri, kehilangan seorang ibu juga pernah dialami oleh keluarga-keluarga yang lain dari zaman dulu, saat ini maupun yang akan datang. Bahkan dalam satu keluarga pun kita giliran untuk mati karena semua tidak kekal adanya. Sebagai tanda bakti, sebagai tanda hormat, keluarga telah mengundang tim doa. Apabila arwah beliau belum mengalami ketenangan kedamaian, bantuan dari doa-doa yang kita bawakan tadi benar-benar bisa membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Yang kita baca tadi adalah sutra atau khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di dalam surga bahagia, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Dan saya yakin juga semasa hidup beliau sebagai seorang istri telah setia kepada suaminya, sebagai seorang ibu, seorang mama telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk membesarkan putra putrinya dengan cucuran keringat, dengan pengorbanan, kebaikan, pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu telah kebajikan yang luar biasa yang tidak pernah terhitung, yang akan menemani beliau, yang akan menemukan beliau di alam-alam yang lain, alam-alam bahagia tentunya. Dan sebagai wujud bakti juga seorang anak kepada yang telah meninggal, menurut tradisi
sudah disiapkan rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir agar kelahiran di alam sana, tempat di sana, mama kita tetap punya tempat tinggal, maka dikirimi rumah-rumahan. Agar di alam sana orang tua tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, dikirimi uang-uangan, dikirimi transportasi atau tidak kesulitan di saat bepergian, tidak kekurangan makanan, dipersembahkan makanan-makanan. Sarana-sarana bakti itulah yang akan dimiliki oleh beliau, dan tentunya nyata atau tidak, terbukti atau tidak di alam sana tergantung dari beberapa faktor. Tentunya faktor utama yang menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan di alam berikutnya adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan saat ini. Kita doakan selalu semoga dengan berkah perlindungan Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, dengan niat baik Bapak Ibu saudara sekalian yang memberikan doa kepada beliau, apa yang diharapkan keluarga besar almarhumah segera menempati alam surga bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan, dan keluarga besar segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Suryati, semoga jalan yang boleh terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.